Desa Karangjati, Kecamatan Sukamerta, Jawa Tengah. Koordinat: Rumah Warisan Keluarga Prayogo, RT 04 RW 03, tepat di ujung kebun bambu yang tak pernah ditebang sejak zaman Belanda. Jalan masuk hanya muat satu motor, dengan dinding bata yang ditumbuhi lumut hijau. Raka Prayogo, 25 tahun, fotografer freelance, pindah dari Jakarta untuk menenangkan diri setelah kegagalannya dalam hubungan, percintaan, dan karier. Bu Lastri, 55 tahun, tetangga dekat rumah warisan, cerewet, tapi perhatian, menyimpan banyak kisah kelam soal rumah itu. Sekar Ayu almarhumah, dulu gadis tercantik di desa, meninggal misterius di malam pernikahan. Namanya tidak pernah disebut warga tanpa rasa takut. Pagi itu langit desa Karangjati diselimuti kabut lembut. Embun masih menggantung di ujung dedaunan saat sebuah mobil tua berpelat. Jakarta berhenti di depan rumah tua bergaya kolonial yang berdiri di ujung desa. Raka Prayogo turun sambil menghela napas berat. Di tangannya seikat kunci rumah yang diwariskan almarhum kakek Bismo. Bangunan 2 lantai itu tampak seperti menyimpan terlalu banyak rahasia cat terkelupas, jendela kayu lapuk, dan sebuah lonceng angin tua yang tetap berbunyi meski angin tak berembus. "Mas Raka," sapa seorang perempuan dari seberang pagar. Ia mengenakan daster batik dan membawa ember kecil berisi sayur. "Bu Lastri." Raka tersenyum canggung. Bu Lastri memandangi rumah itu lama. Akhirnya ada juga yang berani tempati rumah itu lagi. "Hati-hati ya mas, jangan keluar malam-malam, apalagi ke belakang rumah." Raka mengernyit. "Kenapa bu?" "Di belakang situ," katanya pelan sambil menunjuk arah rumpun bambu lebat. "Dulu pernah dikubur pengantin yang tak sempat ijab kabul." Raka hanya tertawa sopan, menganggapnya bumbu cerita orang tua. Tapi malam pertama di rumah itu, ia tak bisa tidur. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari ketika ia mendengar suara rintihan perempuan, lirih, serak, seperti sedang menangis tertahan. Ia menempelkan telinga ke dinding kamar yang menghadap ke arah belakang rumah. Suara itu terdengar jelas. "Aku masih menunggu. Gaun putihku belum ternoda." Raka meloncat dari kasur. Tak ada siapa-siapa. Pagi harinya, ia menemukan sesuatu tergeletak di depan pintu kamarnya. Bunga melati basah masih segar, tapi berbau tanah dan darah. Malam itu hujan turun deras di desa. Petir bersahut-sahutan, dan lampu-lampu jalan yang redup mempertegas kesan angker desa itu. Andra, pemuda asal kota yang baru saja pindah ke rumah warisan neneknya, kembali gelisah. Sudah 2 malam berturut-turut ia bermimpi tentang perempuan bersanggul mengenakan kebaya merah darah yang menangis di ruang tamu rumahnya. Pagi harinya, Andra bangun dengan napas memburu. Kamar tidurnya lembab, dan jendela kayu tua bergoyang diterpa angin. Tapi yang membuatnya membeku adalah setangkai mawar putih tergeletak di atas bantal, masih basah oleh embun. "Apa ada orang masuk rumahku?" pikirnya. Panik, tapi semua pintu terkunci dari dalam. Ia keluar dari kamar dan menyusuri lorong sempit menuju ruang tamu. Aroma bunga melati yang menusuk hidung tercium jelas. Langkahnya berhenti di depan sebuah lukisan tua yang baru saja ia temukan seminggu lalu. Lukisan itu menampilkan seorang gadis Jawa berbusana pengantin duduk bersimpuh di pelaminan. Entah mengapa, setiap kali ia lewat, posisi tangan si gadis dalam lukisan itu selalu berbeda. Di ruang makan, ia mendapati sesuatu yang tak masuk akal. Terdapat 2 piring tersaji lengkap dengan nasi, sayur asem, dan ayam goreng hangus padahal ia tinggal sendiri dan belum memasak apapun. Andra memutuskan mencari jawaban. Ia bertanya pada tetangga paling dekat, seorang wanita tua bernama Mbok Tini. Begitu ia menyebut alamat rumah peninggalan neneknya, wajah Mbok Tini mendadak pucat. "Mas Andra, rumah itu sudah kosong 30 tahun. Terakhir yang tinggal di sana adalah Sari, calon pengantin yang meninggal tenggelam di kali belakang rumah. Dulu, sehari sebelum ijab kabul, dia mendadak hilang dan jasadnya ditemukan terapung sambil menggenggam bunga mawar putih." Andra menelan ludah. Semua mulai masuk akal, tapi
terlalu menyeramkan untuk diterima. Malamnya, ia kembali ke kamar. Tapi sebelum tidur, ia memutuskan untuk meletakkan kamera kecil di pojok ruangan, mengarah ke tempat tidurnya. Kalau memang ada sesuatu, aku harus tahu, katanya mantap. Dan malam itu, kamera merekam sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Pukul 2 dini hari. Rumah tua peninggalan nenek Andra kembali sunyi. Kamera kecil yang ia pasang semalam menyala diam-diam di pojok kamar, mengarah langsung ke tempat tidur. Pagi harinya, setelah bangun dengan tubuh letih dan kepala berat, Andra langsung memeriksa hasil rekaman. Dan saat itulah ia melihatnya. Tepat jam 2:17, suara pintu kayu tua berderit perlahan. Kamera merekam bayangan gaun putih melayang di belakang Andra yang sedang tertidur pulas. Tak ada wajah, tak ada kaki, tapi suara gemeretak langkah di atas lantai kayu terdengar jelas. Andra mundur dari layar laptop, tangannya gemetar. Ia merasa tidak sendiri di rumah itu. Ia bergegas menuju kamar mandi untuk membasuh muka. Tapi di sepanjang lorong kayu, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bekas jejak kaki telanjang, basah dan kecil, memanjang dari pintu kamarnya menuju ruang tamu. Jejak itu mengarah ke kursi rotan tua yang tak pernah ia sentuh. Ia mengikuti jejak itu perlahan. Napasnya tersengal. Di atas kursi rotan itu, seseorang telah menaruh selendang merah tertata rapi, lembab seperti habis dijemur di kabut pagi. Ini bukan rumah kosong lagi, bisik hatinya. Hari itu juga, Andra kembali mendatangi Mbok Tini. Aku melihat jejak kaki, Bu, dan rekaman itu. Ada yang masuk kamarku, tapi pintu semua terkunci. Mbok Tini terdiam. Ia menghela napas dan mengambil sesuatu dari lemari kayunya, sebuah foto lama, kusam dan berdebu. Di dalam foto itu, rumah yang kini ditempati Andra dengan sepasang pengantin duduk di depan pintu. Ini siapa? Tanya Andra. Pengantin yang gagal dinikahkan. Namanya Sari dan Raka. Tapi Raka kabur di hari pernikahan dan Sari bunuh diri dengan mengenakan gaun pengantinnya. Andra menatap foto itu. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Wajah pria di foto itu sangat mirip dengannya. Setelah malam itu, Adi tak bisa tidur. Bayangan sosok wanita bergaun putih terus menghantuinya, terutama tatapan matanya yang kosong namun menusuk. Keesokan harinya, ia memberanikan diri membuka lemari tua di kamar yang terkunci kamar, tempat asal suara aneh malam sebelumnya. Engsel pintu lemari berderit berat saat dibuka. Di dalamnya tergantung sebuah gaun pengantin putih kusam, penuh debu dan tampak tua. Aroma kapur barus tercampur dengan bau tanah basah menyengat hidungnya. Adi mengangkat gaun itu perlahan. Di balik gaun, ada sebuah kotak kayu kecil. Ia membukanya dan menemukan foto lama seorang wanita muda berdiri di depan rumah ini, mengenakan gaun yang sama. Di belakang foto tertulis, Rini, ke 1997, hari pernikahan yang tak pernah terjadi. Jantung Adi berdetak makin cepat. Nama di foto itu sama dengan nama yang dibisikkan oleh suara misterius di malam sebelumnya. Tiba-tiba, lampu kamar padam. Lemari menutup sendiri dengan keras. Dan saat Adi menoleh ke arah cermin tua di sudut ruangannya, melihat sosok wanita bergaun putih berdiri tepat di belakangnya. Walau saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa di sana. Adi terjatuh dan menyeret kotak kayu keluar dari kamar. Namun sebelum keluar, ia sempat mendengar bisikan jelas di dekat telinganya. "Kenapa kamu buka lemari itu, Adi?" Malam Jumat tiba. Hujan deras mengguyur desa sejak sore, menciptakan kabut tipis yang menyelimuti pekarangan. Rumah tua peninggalan orang tua Adi. Adi masih belum berani meninggalkan rumah itu. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang berkaitan dengan sosok wanita dalam gaun pengantin, dan nama Rini yang tertulis dalam foto. Pukul 11 malam, pintu depan rumah diketuk 3 kali keras dan perlahan. Tok, 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 tok. Adi yang duduk di ruang tengah langsung menoleh. Ia tahu tidak mungkin ada orang bertamu di jam segitu, apalagi
di tengah hujan deras. Tapi suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Nah, ia berdiri perlahan, menyalakan lampu teras, tapi saat membuka pintu, tak ada siapa-siapa di luar. Hanya hujan dan suara angin yang melolong pelan. Namun, saat ia hendak menutup pintu, ia melihat taplak meja putih di meja. Makan telah berubah menjadi gaun pengantin. Yang dikenalnya basah kuyup dan tergeletak. Napasnya tercekat. Perlahan, ia mundur. Tapi suara berbisik kembali terdengar. Pernikahan belum selesai, Adi. Kau harus temani aku. Adi berlari ke kamar dan mengunci pintu. Ia menyambar ponsel dan mencoba menghubungi Bu Sumi. Dukun desa yang dikenal bisa mengurus hal-hal gaib. Tapi sinyal hilang. Lampu mati. Dan dari balik pintu terdengar derak langkah. Kaki bergaun basah mengelilingi kamarnya. Gaun pengantin yang ditemukan di lemari sekarang tergantung sendiri di jendela kamarnya. Dan di atasnya tertulis dengan darah, "Aku menunggumu di altar, Adi." Malam itu hujan deras kembali mengguyur desa. Seolah langit ingin menutupi dosa. Masa lalu yang mulai terbongkar sedikit demi sedikit. Aldi duduk di ruang tamu rumah neneknya, menatap sebuah album foto tua yang baru saja ia temukan di gudang belakang. Di dalamnya, foto-foto lama dengan warna pudar menampilkan wajah-wajah asing. Kecuali satu, wajah wanita muda bergaun pengantin putih. Dengan mata kosong menatap lurus ke kamera. "Ini dia, pengantin itu," gumam Aldi. Ia membandingkan wajah wanita itu dengan sosok hantu yang terus menghantuinya sejak pertama kali menginjak rumah ini. Raut wajahnya sama, dan ekspresi kosong itu tak mungkin ia lupakan. Tiba-tiba suara pintu kamar di lantai atas terbuka sendiri. Aldi terkejut. Ia mengangkat senter dan mulai menaiki tangga perlahan. Setiap anak tangga berderit seolah memekik kesakitan. Di kamar atas, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari penampakan apapun sebelumnya. Ruangan itu penuh dengan perabot lama dan cermin besar yang tertutup kain putih. Aldi mendekati cermin itu dan perlahan menarik kainnya. Refleksi di dalam cermin tidak menampilkan dirinya, melainkan menampilkan seorang pria sedang menikahi wanita bergaun putih dengan wajah yang sangat pucat. Suara gaib pun mulai terdengar. Saksi dari langit dan bumi. Ijab kabul telah diterima, tapi cinta ini dikubur bersama dendam. Tiba-tiba, pengantin wanita dalam cermin menoleh ke arah Aldi dan menyentuh permukaan kaca dari dalam. Kaca itu mulai retak dan darah merembes keluar dari sela-selanya. Aldi mundur dengan panik. Cermin itu pecah dan potonggan-potonggannya terlempar ke lantai, membentuk pola aneh seperti pelaminan. Dari dalam pecahan kaca itu muncul bayangan wanita yang mulai merangkak keluar perlahan. Seketika itu pula, nenek Aldi muncul di ambang pintu dan berteriak, "Kamu tidak seharusnya membuka kamar ini." Dia belum tenang. Dia masih menunggu pengantinnya. Aldi terpaku. "Siapa dia?" "Nek." Nenek menunduk, air mata mengalir. "Dia adik kandungku. Pernikahannya gagal karena pengantin prianya kabur malam sebelum ijab kabul. Dia gantung diri di kamar ini dengan gaun itu." Setelah kejadian mengerikan malam sebelumnya, Arman belum bisa tidur. Tatapan matanya kosong, tubuhnya lemas. Bayangan sosok perempuan berselendang merah yang terus berdiri di sudut dapur membekas kuat di kepalanya. Namun, yang paling membuatnya tercekam adalah suara lembut yang memanggil, "Mas Arman." Arman. Pagi harinya, Arman mencoba mencari penjelasan pada warga sekitar. Ia mendatangi Pak Wiryo, tetua dusun yang dianggap mengetahui sejarah rumah dan keluarga Darmawan. Rumah itu pernah jadi tempat tinggal seorang wanita muda bernama Ratmi. Ia calon istri dari Mas Darmawan, tapi seminggu sebelum pernikahan, Ratmi gantung diri. Jelas Pak Wiryo dengan sorot mata berat. Konon katanya, Ratmi merasa dikhianati. Arwahnya belum bisa tenang karena ikatan perjanjian pernikahan masih belum dibatalkan. Arman terdiam. Seakan semua benang mulai terurai. Ia mulai menduga
bahwa mungkin suara-suara dan penampakan yang ia alami adalah ulah arwah Ratmi. Malamnya, saat hujan deras turun, Arman kembali mendengar ketukan di pintu depan 3 kali. Pelan, teratur. Tok, 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 tok. Nah, dengan gemetar, ia mengintip dari jendela. Namun, tidak ada siapa-siapa. Saat ia menoleh ke arah ruang tamu, tercium aroma bunga melati yang menyengat. Lalu, terdengar suara langkah kaki di lantai kayu. Langkah itu mendekat. Samar-samar, dari bayangan lampu minyak yang bergoyang, tampak sesosok perempuan mengenakan gaun pengantin merah. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat. "Kita belum ijab kabul, Mas. Tapi, aku sudah datang." Arman jatuh terduduk. Perempuan itu berdiri hanya 3 meter darinya. Lalu, tiba-tiba lampu padam. Dalam gelap, suara lembut itu berbisik, "Jangan tolak aku lagi." Setelah kejadian mengerikan di hutan kecil belakang rumah, Dimas dan ibunya mulai diliputi kecemasan. Setiap malam, suara-suara aneh terdengar dari dapur. Cangkir bergeser sendiri, pintu lemari terbuka tanpa sebab. Tapi yang paling menakutkan terjadi malam itu, saat sebuah kotak kecil berwarna merah tiba-tiba muncul di teras rumah mereka. Di dalamnya ada cincin emas dengan ukiran aksara Jawa kuno dan selembar kain putih berlumur tanah, tanpa pengirim, tanpa jejak. Ibunya ketakutan, tapi Dimas justru merasa itu seperti peringatan atau undangan. Malam harinya, Dimas bermimpi berada di sebuah pelaminan tua, dikelilingi tamu-tamu yang wajahnya kabur. Di hadapannya berdiri seorang wanita mengenakan kebaya merah darah. Wajahnya tertutup cadar hitam, dan tangannya menggenggam cincin yang sama seperti dalam kotak. Wanita itu berkata lirih, "Waktunya semakin dekat, Mas Dimas. Jangan ingkari janjimu." Saat Dimas terbangun, ia mendapati tanah basah di dalam kamarnya. Jejak kaki wanita berkebaya itu tertinggal jelas dari jendela menuju ranjangnya. Ibunya menangis ketakutan dan menyuruh Dimas menemui Kiai Rife, seorang tokoh agama yang dikenal bisa menghadapi gangguan gaib. Tapi Dimas menolak. Ia merasa ini adalah beban masa lalu yang harus ia selesaikan sendiri. Tanpa sepengetahuan ibunya, Dimas mulai menyelidiki siapa sebenarnya arwah wanita itu. Ia mendatangi kantor desa dan menemukan sesuatu yang mengerikan. Pada tahun 1998, ada seorang wanita muda bernama Ratna yang meninggal di hari pernikahannya, tepat di rumah yang kini ditinggali Dimas. Tubuh Ratna tak pernah ditemukan. Konon, calon suaminya menghilang dan hanya gaun pengantin berlumur darah yang tersisa di pelaminan. Kini semuanya mulai jelas. Ratna mungkin merasa Dimas adalah pengganti yang dijanjikan. Tapi, kenapa Dimas? Apa hubungannya? Desa di Jawa Tengah. Rumah tua milik keluarga Raka masih berdiri kokoh, meski diapit rerimbunan pohon beringin dan kuburan tua yang disebut warga sebagai tanah sumpah. Malam itu, Raka menatap lekat wajah Laras yang semakin pucat. Tubuh wanita itu tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, tapi matanya kadang bergerak perlahan, seperti mengikuti bisikan yang tak terdengar. Sejak ritual pernikahan gaib itu dilangsungkan, Laras tak pernah lagi berbicara, tapi ia tetap duduk, berdiri, berjalan, seperti boneka yang digerakkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Laras," gumam Raka sambil mengelus rambutnya, yang kini terasa dingin dan lembab seperti rambut mayat. "Kamu masih di sana kan?" Laras menatapnya kosong, tapi ada air mata yang menetes tanpa suara. Raka tahu, jiwa istrinya terkunci dalam sesuatu yang jauh lebih kelam dari sekadar kutukan leluhur. Pak Mulyo, dukun sepuh yang membantu pernikahan itu, kembali datang malam itu. Tapi wajahnya tidak lagi penuh keyakinan seperti dulu. "Anakmu telah membangunkan sosok lama, Rat. Bukan hanya arwah, tapi kehendak yang ingin menggenapi janji kematian." Raka menggertakkan gigi. Apa maksudnya? Laras tidak lagi hanya manusia. Dia sudah terikat pada sosok yang dulu dikubur hidap-hidap di tanah sumpah. Pengantin yang ditolak cintanya. Sosok itu memakai tubuh Laras
untuk menyempurnakan ritualnya. Raka merinding. Ia teringat bisikan yang pernah didengarnya saat malam pertama. Bisikan perempuan yang bukan Laras, tapi menyebut dirinya Amirah. Kalau begitu, bagaimana cara membebaskannya? Pak Mulyo menatapnya dengan nanap. Harus kau bawa ke tempat semua ini bermula, ke Batu Sumpah, tempat si Amirah dikubur hidup-hidup. Tapi jangan sampai matahari terbit, atau tubuh Laras akan sepenuhnya jadi milik arwah itu. Tanpa pikir panjang, Raka menggendong Laras. Langkahnya menuju hutan kemuning, menyusuri jalan setapak yang mulai tertutup kabut pekat. Di tengah kegelapan, suara tawa perempuan menggema dari balik pepohonan. "Aku sudah menikah, Raka. Kenapa kau ingin menceraikanku?" Suara itu menggema dari mulut Laras. Tapi jelas bukan miliknya. "Lepaskan dia, Amirah. Bukan ini yang kau inginkan dulu." Seketika angin menerjang keras. Dedaunan berterbangan seperti ribuan jarum. Laras menggeliat dan matanya berubah hitam sepenuhnya. Dari kejauhan, Batu Sumpah berdiri retak dan berdarah, seperti baru saja menyerap korban baru. Tepat sebelum fajar menyingsing, Raka berlutut di depan batu itu, menghantamkan tangannya dan berteriak, "Ambil aku! Jangan dia! Aku yang akan kau nikahi, bukan Laras." Sunyi, lalu suara gemeretak seperti tanah yang dibuka dari bawah. Dan dari balik Batu Sumpah muncul wajah Amirah, membusuk tapi masih cantik, dengan mahkota pernikahan yang rapuh. "Kalau begitu, ijab kabul." Ulang. Laras terjatuh, pingsan. Arwah Amirah kini menghadap Raka. Ritual baru pun dimulai. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Petir menyambar-nyambar langit desa Tegal Gondo, menyinari rumah tua milik keluarga Damar yang kini menjadi pusat teror. Damar duduk di ruang tamu, menggenggam erat jimat pemberian Mbah Sastro. Di dadanya, ketakutan bercampur rasa bersalah, karena dialah yang tanpa sadar telah membuka jalan bagi arwah itu. "Jangan masuk kamar itu," kata Mbah Sastro sore tadi, menunjuk kamar yang selalu dikunci di ujung lorong. Tapi malam ini, dari balik kamar itu terdengar suara, bukan suara biasa. Damar mendengar seseorang menangis lirih, lalu suara langkah pelan yang berderit di lantai kayu. "Laras?" panggilnya gemetar. Tapi ia tahu Laras, adiknya, tidur di rumah tetangga sejak semalam. Perlahan, ia bangkit. Tubuhnya gemetar, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Dengan lampu minyak di tangan, ia berjalan pelan ke arah kamar terlarang itu. Suara dari balik pintu makin jelas. "Kamu janji akan menikahiku, Damar." Suara itu serak, namun mengandung kesedihan mendalam. Jantung Damar berdebar keras. Ia tak pernah berjanji pada siapapun, kecuali dulu, waktu ia kecil. Ia pernah iseng menabur bunga di tanah kosong di belakang rumah, lalu berkata, "Aku akan menikah sama kamu. Kalau kamu jadi pengantin beneran." Itu hanya candaan anak kecil. Tapi di dunia lain, barangkali itu sumpah suci. Tiba-tiba, pintu kamar berderit terbuka sendiri. Di dalam, kamar kosong. Tak ada perabotan, hanya cermin tua berdiri di sudut ruangan, dan dari dalam cermin, ia melihat sosoknya sendiri, berdiri berdampingan dengan seorang perempuan berkerudung putih, mengenakan kebaya pengantin. Namun, wajahnya penuh luka dan mata menghitam. "Sudah saatnya," bisik sosok itu, mengulurkan tangan dari balik bayangan cermin. Damar menjerit, terjatuh ke lantai. Lampu minyak pecah, cahaya padam seketika. Dalam gelap, Damar merasa tangan dingin merayap di lengannya, mengikatnya, seperti prosesi pernikahan yang tak pernah ia setujui. Damar menatap gaun pengantin putih yang tergantung di balik pintu lemari tua di kamar ibunya. Gaun itu tidak pernah dilihatnya sebelumnya, bukan milik almarhumah ibunya, bukan pula milik siapapun di keluarga mereka. Kainnya masih bersih, meski terlihat sangat kuno. Detail renda dan sulaman emas di bagian dadanya begitu rumit, seperti gaun milik bangsawan zaman dulu. "Gaun siapa ini?" gumam Damar pelan. Ia tidak punya jawaban. Malam itu, ia kembali bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Damar melihat seorang wanita berkebaya putih duduk di depan cermin tua di kamar itu. Wajahnya rusak sebelah, tapi tangan dan tubuhnya
seolah masih utuh dan hidup. Di pangkuannya, ia memangku gaun yang sama, menjahit bagian sobek di bagian pinggang. Tapi bukan benang yang digunakan melainkan rambut hitam panjang yang terus tumbuh dari kepalanya sendiri. Gaun ini belum selesai, bisik wanita itu. Belum saatnya dikenakan, tapi sudah dekat. Damar terbangun dengan keringat dingin dan napas memburu. Ia tidak berani tidur lagi. Pagi harinya, ia bertanya pada Pak Giman, tetangga tua yang dulu dekat dengan orang tuanya. Gaun itu apa, Rana? Gumam Pak Giman dengan ekspresi pucat. Itu milik calon pengantin dari seberang. Ia tak pernah sempat menikah karena tenggelam di sungai sebelum hari pernikahannya. Tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Damar mendengarkan dalam diam. Pak Giman menatapnya dalam-dalam. Ayahmu dulu yang temukan gaun itu, tapi dia tak pernah berani membakarnya. Katanya, kalau gaun itu dibakar, pengantinnya akan datang mencarinya. Malam berikutnya, kejadian aneh kembali datang. Damar mendengar suara pintu lemari berderit. Ia menyalakan lampu minyak dan mendekat perlahan. Pintu itu terbuka sendiri, dan gaun itu tidak lagi di dalam. Ia menoleh. Di ujung lorong kamar, ia melihat siluet wanita berbaju putih. Wajahnya menunduk. Rambut terurai menutupi seluruh wajah. Di tangannya, gaun itu dikenakan. Aku sudah siap. Suara lirih bergema dari balik rambutnya. Damar mundur, panik, tapi kakinya terasa berat, seolah ditahan oleh akar tak kasat mata. Sosok itu melangkah pelan dan semakin dekat. Setelah kejadian di malam sebelumnya, Bagas nyaris tak bisa tidur. Pikirannya terus dihantui oleh sosok pengantin perempuan yang terus-menerus muncul di lorong rumah itu. Ia mulai mencurigai bahwa semua kejadian aneh ini ada hubungannya dengan masa lalu keluarga mereka, terutama tentang desa terpencil tempat ibunya dulu berasal, desa Sabrang. Pagi itu, Bagas memberanikan diri memeriksa kembali kamar yang terkunci. Kali ini ia menemukan kunci tua yang tergantung di balik bingkai foto pernikahan ibunya. Foto yang entah sejak kapan terpajang kembali di ruang tamu, padahal sebelumnya hilang. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu kamar tua itu. Bau apek langsung menyergap. Ruangan itu tampak seperti kamar pengantin, lengkap dengan ranjang berkelambu dan hiasan janur kuning yang menggantung di dinding. Anehnya, janur itu terlihat segar meski ketika disentuh. Langsung hancur menjadi debu hitam. Di atas ranjang tergeletak buku harian berbalut kain putih. Di sampulnya tertulis nama Ratna Sabrang, bukan nama ibunya. Tapi wajah di dalam foto sangat mirip dengannya. Bagas membuka halaman pertama. Tulisan tangan itu menceritakan tentang gadis dari desa terpencil yang dipaksa menikah demi ritual pelestarian. Penjaga batas dunia, ia ditinggal mati di malam pertamanya, dan arwahnya tak pernah diterima kembali ke tanah. Sejak itu, ia menjadi pengantin abadi, menunggu mempelai yang baru setiap 7 windu. Seketika, ruangan itu bergetar pelan. Angin dingin berembus dari celah lantai. Dari cermin tua di sudut ruangan, bayangan sosok pengantin muncul perlahan. Bukan pantulan Bagas, tapi sesosok wanita dengan mata kosong dan darah mengalir dari pelipisnya, mengenakan gaun yang sama dengan yang Bagas lihat di lorong malam itu. Bagas, suaranya lirih namun menggelegar di dalam kepala. Kamu adalah penggantinya. Bagas terjatuh, memegangi dada yang berdegup kencang. Ia sadar, ini bukan sekadar kutukan biasa. Ada warisan kelam yang mengikat darahnya pada perempuan dari tanah Sabrang, dan waktunya semakin dekat. Langit pagi di desa mendung, kelabu, seperti ikut berkabung atas semua yang telah terjadi. Danar berdiri di halaman rumah tua itu. Tubuhnya masih gemetar, memandang bekas bara janur kuning yang semalam dibakar habis. Lintang berdiri di sampingnya. Wajahnya pucat dan matanya bengkak. Mereka tak saling bicara, hanya menatap rumah yang telah menyimpan begitu banyak rahasia. Tengah malam sebelumnya, setelah membaca tuntas buku harian almarhumah Kirana, pengantin dari tanah Seberang, mereka akhirnya tahu segalanya.
Kirana bukan sekadar roh penasaran. Ia adalah korban janji yang dikhianati, dipaksa menikah lalu dibunuh secara ritual agar menjaga rumah sang dukun, Mbah Wario, untuk selamanya. Sosok yang selama ini mereka kira membantu justru dalangnya. Danar yang ternyata masih punya hubungan darah jauh dengan keluarga. Wario menjadi target utama. Kirana ingin menuntaskan janji yang tertunda. Menikah, lalu bersama di alam gaib. Tapi perasaan Kirana berubah setelah Lintang membacakan puisi terakhir dalam buku harian itu, yang menyiratkan bahwa Kirana hanya ingin diingat, bukan dimiliki. Dengan bantuan dukun muda dari desa tetangga. Malam itu mereka mengadakan ritual pemutusan. Doa-doa dilantunkan, janur kuning dibakar, dan cincin kawin Kirana dikubur di bawah beringin tua tempat ia pertama kali ditemukan. Saat kobaran api menyentuh tanah, teriakan pilu menggema dari balik semak-semak, lalu hening. Kini, Danar hanya bisa menatap kosong. Meski Kirana telah pergi, bekas sentuhannya masih tertinggal. Ia sering melihat bayangannya sekilas, mencium wangi melati tanpa sebab, dan bermimpi tentang pesta pernikahan yang tak pernah ada. Lintang menggenggam tangan Danar, berusaha menguatkan. Sudah selesai, bisiknya. Tapi kita tak akan pernah sama lagi. Danar mengangguk pelan. Ia tahu, meski telah bebas dari Kirana, sebagian jiwanya akan selalu tinggal di tanah. Seberang tempat cinta dan kutukan tak bisa dibedakan.